Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak pernah terputus. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali datang hari Jumat berarti datang kesempatan besar untuk kita mendapatkan berkah yang berlimpah. Setiap datang hari Jumat
Berarti datang kesempatan untuk doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat. Setiap datang hari Jumat berarti datang kesempatan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Setiap datang hari Jumat berarti kesempatan untuk kita menunjukkan dan memperkuat persaudaraan, kesatuan, ukhuwah antara umat Islam. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran seluruhnya, surat yang terpanjangnya, surat yang terpendeknya, seluruhnya adalah Maidatur Rahman, adalah hidangan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman adalah surat Al-Quran. Al-Quran adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Surat yang mananya pun semuanya adalah hidangan dari Allah. Jangan pernah menganggap karena ada surat yang pendek lalu diremehkan. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Dzar qad aqbal." Wahai Rasulullah, Abu Dzar menuju ke sini. Jika sampai nanti sampaikan salam untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Awa ta'rifunahu?" Apakah kamu mengenal Abu Dzar? Jawab malaikat Jibril, Abu Dzar lebih terkenal di tengah-tengah kami dibanding di tengah-tengah kamu, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkannya mendapatkan posisi terkenal di kalangan para malaikat? Malaikat Jibril mengatakan, likasratihi fi qiraati qul huwallahu ahad. Karena banyaknya beliau membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, surat hanya sekian ayat. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah sering membacanya duduk, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan setiap ada kesempatan beliau selalu memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Saudara-saudara, siapa yang ingin dikenal di kalangan para malaikat, tidak berat, tidak harus membaca yang panjang. Surat Al-Ikhlas. Al-Quran adalah hidangan dari Allah yang seluruhnya istimewa. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Dan dikutip oleh banyak para ulama, ahli tafsir, di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketika menguraikan fadilah, keistimewaan yang ada pada surat Al-Ikhlas. Beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beliau menyebutkan juga surat Al-Ikhlas juga dikatakan inna likulli syai'in nuran wa nurul Quran suratul Ikhlas. Segala sesuatu ada cahayanya. Cahaya Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan ada seorang bernama Muawiyah bin Muawiyah ingin ikut dalam peristiwa perjalanan perang Tabuk. Tidak diizinkan karena dalam keadaan sakit. Tetap ingin memaksa untuk bisa diajak dalam perjalanan perang Tabuk itu. Tidak diizinkan karena dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum wardahum berangkat menuju ke Tabuk musim panas. Terik matahari dari mulai pagi biasanya sangat menyengat. Beliau sudah berada di sana. Muawiyah bin Muawiyah di Madinah tidak ikut perang Tabuk. Pada suatu kesempatan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mali syams,
la syu'a'a fiha. Wahai Rasulullah, kok pagi ini mataharinya tidak ada teriknya yang menyengat, tidak seperti sebelum-sebelum ini, padahal musim panas. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa hari ini mataharinya tidak menyengat? Malaikat Jibril mengatakan, 70.000 lebih malaikat turun untuk menyolatkan jenazah sahabatmu yang bernama Muawiyah bin Muawiyah, sehingga terik matahari tertutup dengan banyaknya malaikat yang turun. Rasulullah SAW bertanya, apa yang menyebabkannya mendapatkan kedudukan sedemikian istimewa? Lalu diberitahu, para malaikat mengenal almarhum, para malaikat cinta dengan almarhum, karena almarhum selalu membaca surat Al-Ikhlas. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat turun untuk menyolatkan jenazah seorang sahabat Nabi yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Surat yang tidak panjang, surat yang seperti sajak, mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca. Jumlah malaikat yang begitu banyak, dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi Muhammad sampai mengatakan, wahai Jibril, aku juga ingin menyolatkannya. Lalu dengan kekuasaan Allah diperlihatkanlah kepada Rasulullah dan para sahabatnya, didekatkanlah jenazah itu, dan Rasulullah dan para sahabatnya pun ikut menyolatkannya. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menganggap karena jumlah ayatnya sedikit. Diriwayatkan juga bahwa ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li jaran, saya punya tetangga, ya tahajjud, sholat tahajud sepanjang malam, yang dibaca hanya surat Al-Ikhlas. Yang melapor ini dalam riwayat itu dikatakan kana yuqalluha, menganggapnya, masa sih sholat tahajud hanya yang dibaca surat Al-Ikhlas, menganggap sedikit. Rasulullah SAW mengingatkan, jangan kamu menganggap sedikit surat Al-Ikhlas karena ayatnya sangat terbatas. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu kali, dia berarti membaca sepertiga Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran 3 kali, dia mendapatkan pahala khataman Al-Quran. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran seluruhnya adalah karunia. Al-Quran seluruhnya hidangan yang begitu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan di Masjid Quba pada saat masih ada Rasulullah SAW, ada yang menjadi imam, salah seorang dari kaum Ansar, dan memiliki kebiasaan, memiliki tradisi, kebiasaan yang dia buat sendiri, yang beliau buat sendiri. Setiap rakaat pasti ada surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas baru surat. Al-Fatihah, Al-Ikhlas baru. Setiap rakaat ada surat Al-Ikhlasnya. Sebagian makmumnya melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, imam kami di Masjid Quba selalu ada Al-Ikhlas. Baik, Rasulullah SAW adalah teladan yang tiada duanya. Beliau tidak pernah memvonis, beliau tidak pernah sembarangan mengambil keputusan. Beliau panggil orang yang dimaksud, lalu beliau tanya, betul apa yang sampai kepada saya, bahwa kamu ketika menjadi imam di Masjid Quba itu, dan kamu sekarang imamnya, selalu kamu membaca surat Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas baru. Apakah betul? Sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, kalau mereka tidak mau lagi saya menjadi imam, saya akan berhenti menjadi imam untuk mereka. Bukan itu, kata Rasulullah. Yang aku tanya,
Apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas? Dan Nabi tidak mencontohkan itu. Ini dilakukan oleh si imam Masjid Quba pada saat itu. Apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Rasulullah, kalau mereka tidak mau saya menjadi imam lagi, saya sudah akan berhenti. Karena memang tidak boleh dan tidak bagus menjadi imam kalau tidak disukai oleh makmum. Apa yang mendorong kamu? Kata Rasulullah SAW. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, saya senang dengan surat Al-Ikhlas. Saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Rasulullah tidak menyalahkannya. Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan membuat kamu masuk ke dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu takraruhu bikasrati tardad. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wa sayyidil ibad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas juga dinamakan surat Al-Asas, surat pondasi. Surat Al-Ikhlas juga dinamakan surat An-Najat, surat keselamatan. Memang langit dan bumi pondasinya adalah tauhid. Pondasinya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang siapa yang ingin selamat di dunia sampai di akhirat, tauhidlah, beriman kepada Allah, ikhlas kepada Allah yang akan menyelamatkannya di dunia sampai di akhirat. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin punya rumah yang indah di surga, punya istana yang mewah di surga, bacalah banyak-banyak surat Al-Ikhlas. Karena memang juga diriwayatkan, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, dia akan dibangunkan untuknya rumah dan istana yang indah di surga. Terus berkelipatan terus 20 kali lebih, 30, sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah mengatakan, wahai Rasulullah, idzan taksuru qusuruna. Wahai Rasulullah, kalau begitu nanti istana kita banyak di surga. Lallahu atyab. Allah itu maha penuh dengan kebaikannya dan maha pemurah. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ilaihil faqr. Mengeluhkan tentang kemiskinan, rezekinya seret, miskin, susah rezekinya. Faqala, Rasulullah mengajarkan kepadanya, idza dakhalta baitaka fasallim. Kalau kamu masuk ke rumahmu, ucapkan salam. Ada orang atau tidak ada orang. Fihi ahad wa in lam yakun fihi ahad. Ada orang ataupun tidak ada orang. Fasallim ala nafsik. Ucapkanlah salam untuk dirimu juga. Waqra qul huwallahu ahad marrah. Dan bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Lalu orang tersebut melaksanakan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Fa'adarrallahu alaihi rizqan hatta afadha ala jiranih. Melaksanakan apa yang dinasihati oleh Rasulullah, mendapatkan rezeki sampai tumpah-tumpah rezekinya menyentuh para tetangganya. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itulah betapa besarnya Al-Quran, surat Al-Ikhlas yang merupakan bagian dari Al-Quran, yang mungkin sangat pendek, singkat, tetapi begitu besar manfaatnya di dunia sampai di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka rabbun rahimun karimun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiriz dhunubi wal khati'at. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma irham mautana fi Sumatra. Allahumma ishfik alal mutadarririna fi faydanat fi Sumatra. Allahumma irham mautahum washfi mardahum wa'afi mubtalahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-murabitina fi Palestin wal Masjid al-Aqsa. Allahumma ij'al baladana Indonesia sakha'an rakha'a wa sa'ira buldanul muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.